kriptografi. Jadi targetnya nanti kalian mengerti apa sih kriptografi itu sebenarnya, pemanfaatannya di mana, termasuk jenis-jenisnya, dan nanti serangannya seperti apa. Nah, kita kembali dulu ke pilar dari keamanan sistem komputer ya. Jadi kan ada CIA ya, confidentiality, integrity, dan authenticity. Nah, si confidentiality ini, kerahasiaan ini, bisa dikerjakan oleh kriptografi dengan melakukan mekanisme penyandian, enkripsi dan dekripsi. Lalu kriptografi salah satu bidangnya juga bisa menjamin keutuhan, integritas data dengan nanti fungsi hash atau arah. Dan authenticity juga dibantu oleh fungsi kriptografi di mana nanti ada model sertifikat digital. Nah, jadi si kriptografi ini, keilmuan kriptografi ini bisa kepake di tiga-tiganya, implementasinya nanti di tiga-tiganya, baik di confidentiality, integrity, maupun authenticity. Makanya kriptografi ini sangat erat sekali dengan keamanan dari keamanan sistem komputer ya, tidak terlepas, khususnya bagian keamanan datanya. Nah, nanti kalau kita sudah mengimplementasikan authenticity seperti ini dengan model sertifikat digital, kita juga bisa menggunakan fungsi kriptografi yang ada, outputnya menjadi pembuktian untuk non-repudiation. Dimana kalau ini tanda tangan digital Anda, ini sertifikat digital Anda, maka kalian tidak bisa bilang bahwa itu bukan kalian yang melakukan transaksi. Gitu. Oke, jadi nanti di bagian keilmuan kriptografi itu ada beberapa model ya. Ada beberapa model. Kriptografinya itu sendiri diimplementasikan menggunakan algoritma. Algoritmanya itu bisa banyak sekali. Dan itu sering disebut sebagai cipher. Nah, setiap cipher, jika nanti jenis kriptografinya adalah untuk reversible, bolak-balik, itu nanti ada kunci, ada key. Kalau nanti kriptografinya non-reversible, tidak bolak-balik, nanti disebutnya ada lagi salt untuk memberikan sebuah tambahan kombinasi yang merumitkan. Oke, nah si kriptografi, si algoritma kriptografinya ini, itu ada yang sifatnya open dan non-open. Kalau yang non-open itu artinya dikembangkan sendiri, algoritmanya tertutup, kemudian dengan harapan kalau tertutup ya si pengguna tidak tahu cara kerjanya, dan si yang jahat dalam hal ini juga tidak tahu cara kerjanya, gitu. Tapi ada juga keuntungan untuk mempublish, membuatnya menjadi open. Ini cara kerja kriptografinya sudah dikasih tahu, karena kriptografi itu menggunakan keilmuannya menggunakan matematika, ya, dengan permutasi matematika salah satu utamanya. Maka meskipun si penjahat tahu cara kerjanya pun belum berarti dia bisa memecahkan fungsi jawabannya menggunakan fungsi matematika tadi, karena memang fungsi matematikanya sangat sulit. Nah, keuntungannya adalah kalau dipublish itu kelemahan yang ada bisa diketahui, bisa di-share saja, tapi ya memang nanti untuk masalah paten jadi tidak jadi ya, bukan paten kalau dibagi secara open. Baik, ini konsep dasarnya. Nanti pesan yang mau kita kirimkan itu nanti kita sebut sebagai clear text atau plain text. Jadi kalau istilahnya clear atau plain text, itu maksudnya adalah data yang belum dienkripsi. Misalnya di sebelah kiri ada Elis, sebelah kanan ada Bob. Elis bilang ntar malam nonton yuk gitu, dan di tengah-tengah ternyata ada yang nguping gitu ya, ada yang dengar. Kan kalau model pesan yang lama pakai kertas bisa saja dibaca kertasnya. Kalau pakai suara telepon bisa saja disadap jalurnya dan seterusnya. Nah, kalau dengan komunikasi digital berarti kan nanti jadi binary 10101. Nah, itu formatnya yang di format binernya itu yang nanti dikriptografikan. Oke, supaya pesannya tidak bisa dimengerti maknanya oleh pihak lain.
Nah, ini yang disebut dengan kalau sudah dikirim menjadi format yang berbeda setelah melalui algoritma kriptografi yang dipakai, ini yang disebut dengan ciphertext atau disebut juga kriptogram. Ini tidak bergantung pada program atau algoritma apa yang digunakan, ini hanya istilah umum saja. Yang sudah diubah itu yang disebut dengan ciphertext. Yang masih polos seperti aslinya itu yang disebut clear text atau plain text. Supaya bisa dipahami lagi oleh si penerima, tentu saja harus kembali lagi ke format awalnya. Jadi dari ciphertext kembali lagi transform ke plain text. Nah, jadi ada prosesnya 2 kali ya. Si pengirim akan mengenkripsi, si penerima akan mendekripsi. Ini penggunaan untuk pengiriman pesan secara umum untuk menjamin confidentiality atau disebut juga dengan kerahasiaan. Jadi diterima plain text, kemudian dienkripsi menjadi ciphertext, didekripsi kembali lagi seperti plain text semula. Nah, jadi cara kerja umumnya yang itu, meskipun tidak setiap kriptografi akan menggunakan pola yang persis, nanti akan saya jelaskan. Pada dasarnya sih, si kriptografi ini bisa kita sebut sebagai ilmu dan seni. Jadi kombinasi. Ada ilmu dan ada seninya. Ilmunya akan sangat banyak berkaitan dengan matematika. Kalau kalian masih ingat dengan konsep-konsep permutasi, pemangkatan, lalu beberapa model yang mungkin tidak terlalu disukai tema-tema matematika itu saat dulu sekolah, ya itulah yang dipakai sebenarnya di dalam kriptografi. Nah, di sini saya tidak akan membahas konsep matematikanya mendalam, karena memang secara baik kurikulum kalian tidak diarahkan untuk ke sisi itu, meskipun bisa kalau mau ya, tapi sudah sebagai ke sisi pengguna, dan dalam hal ini kalau dalam konteks mata kuliah ini kalian paham konsep kerjanya, gitu, konsep kerja secara umumnya supaya mengetahui nanti bagaimana mengamankan sistemnya. Nah, ada beberapa istilah yang muncul selain tadi masalah plain text, ciphertext, enkripsi, dekripsi, key, juga nanti ada bahasa-bahasa seperti dalam konteks keamanan data ya, ada penyadap, enemy, adversary, intruder, interceptor, terus orang yang mengaplikasikan keilmuan kriptografi ini disebut cryptanalyst, ilmunya sendiri adalah kriptologi, ya. Nah, pengaplikasiannya di mana? Ya, aplikasinya udah banyak, sudah. Ini hanya contoh-contoh yang versi lama. Sekarang implementasinya sangat banyak. Bahkan sampai Anda mengirim pesan di WhatsApp saja itu sudah menggunakan kriptografi. Jadi sudah di-encrypt, ya, kemudian dikirim via network, terus di decrypt lagi di ujung penerimanya. Tapi ini juga tidak hanya di situ, pemakaiannya meluas. Saat kalian mau connect ke Wi-Fi, ada kriptografi. Saat kalian melakukan hubungan telepon, ada kriptografi. Saat kalian mengambil uang di ATM, ada kriptografi. Saat kalian melakukan transaksi Gojek, Grab, ada kriptografi bermain di situ. Sudah masif pemanfaatannya. Oke, ini adalah contoh. Ini contoh saja bahwa ada misalnya plain text-nya kalimat biasa, ketika saya jalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting dan seterusnya, nanti jadi ciphertext-nya menjadi seperti ini. Salah satu bentuknya, ini hanya contoh ya. Jadi intinya adalah supaya yang di tengah itu tidak bisa mengetahui maksudnya apa. Nah, mungkin kalian menebak pemanfaatan awalnya dulu tuh di mana sih? Jadi kriptografi ini ilmu awalnya kembali ke masa Romawi sebelum Masehi, khususnya yang paling terkenal itu adalah Caesar cipher. Cipher ini cipher ini itunya ya, algoritmanya ya. Jadi algoritma Caesar. Gaius Julius Caesar yang merupakan pemimpin Roma saat itu ya, dalam pertikaian militernya dia harus mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan melalui kurir. Kurir itu pakai kuda. Ditulis di papirus, kertas papirus. Nah, kalau ditulis dalam format terbuka, siapkan pasukan kirim 2.000 ke sisi barat, gitu kan ya. Kalau tertulis seperti itu, lalu si pembawa pesannya itu misalnya ditangkap, maka bocor informasinya. Atau bahkan mungkin pembawa pesannya itu membelot, bocor informasinya.
Jadi diterapkan dalam ilmu militernya adalah pesan-pesan militer itu dienkripsi. Nah, supaya kalaupun ketahuan diambil di tengah jalan, memang pesannya tidak sampai, tapi juga tidak ketahuan. Gitu. Itu sejarah awalnya. Nah, dari berawal teks, bahkan kriptografi bisa digunakan untuk semua format digital, termasuk gambar, suara, video, semuanya bisa di ciphertext-kan. Istilahnya tetap teks ya, ciphertext. Plain text-nya bisa juga tidak selalu teks sekarang, bisa saja media digital yang lain. Nah, ini misalnya contohnya adalah yang basis data. Basis data bisa di ciphertext-kan. Gitu. Oke. Nah, konsep dasar matematisnya adalah seperti ini. Kalau kita punya kode P sebagai plain text, C sebagai ciphertext, maka fungsi E ya, terhadap plain text akan menghasilkan ciphertext. Fungsi E di sini adalah enkripsi. Fungsi D, dekripsi, terhadap ciphertext akan menghasilkan plain text. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi dekripsi dari fungsi enkripsi terhadap plain text adalah plain text. Rumus matematikanya, gambaran umumnya seperti itu. Nah, kita lihat dulu secara umum. Kekuatan algoritma kriptografi itu tidak ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya. Tadi kan saya bilang, bisa saja disebar cara kerjanya kepada publik, si penjahat pun tahu cara kerjanya gimana, belum tentu dia bisa menjebol. Kenapa? Karena kekuatan kriptografinya ada pada nanti kuncinya. Dan tentu saja utamanya adalah cara kerjanya. Nanti ada perulangan, jumlah perulangan yang dilakukan. Nah, kalau nanti kalian, khususnya anak-anak TI yang mengambil tugas akhir nanti akan mendalami kalau mau mendalami kriptografi ini bisa dan cocok gitu ya. Masih diizinkan tugas akhirnya nanti kalian akan mendalami gimana saya ngamanin datanya itu dengan menggunakan sebuah algoritma kriptografi, perulangannya seperti apa, key-nya seperti apa. Oke, nah ini jadi fungsi-fungsi algoritma enkripsi dan dekripsi, kembali lagi digambarkan. Di sini saya ambil garis besarnya saja ya. Algoritma kriptografi ini ada pendekatannya yang reversible dan non-reversible. Jadi kalau saya lihat di sini ada digambarkan umumnya nggak? Ini yang reversible dulu nih. Oke, saya bikin dulu deh gambaran garis besarnya. Bentar ya, saya siapkan wacom-nya. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini kita bagi berdasarkan cara kerjanya saja ya. Berdasarkan cara kerja ya. Ada yang sifatnya non-reversible. Non-reversible ini, reversible itu bolak-balik maksudnya. Non-reversible ini artinya dari plain text menjadi sebuah hash. Dari plain text, ini sebutannya bukan cipher, tapi menjadi sebuah hash. Dan hash itu tidak bisa tetot menjadi plain text. Jadi ini hanya searah. Ini one way. Algoritma one way. Hashing. Konsep hashing. Ini nanti pemanfaatannya meluas sekali. Bahkan kalau kalian misalnya tertarik atau bahkan ada yang menggunakan mata uang digital gitu ya. Oh, paling umum sih di digital certificate ya, untuk memastikan autentikasi. Dan bahkan kalau kalian pernah dengar blockchain, itu pasti pakai fungsi hashing seperti ini. Nah, ini yang kategori yang kedua adalah yang reversible. Oke, yang reversible ini nanti yang kebagi menjadi kunci simetris dan kunci asimetris.
Jadi kunci yang asimetris di sini nanti kita akan mengenal konsep public key, kunci publik yang diserahkan kepada semua orang bisa tahu, dan private key yang harus dirahasiakan. Ya. Nanti kombinasi si model asimetris ini dengan hashing yang salah satu manifestasinya adalah bentuk digital certificate. Ya, untuk menjamin digital certificate dan model autentikasinya. Nah, ini pembagian garis besarnya dari cara kerja si algoritma kriptografi. Oke, saya kembalikan di sini. Kita bahas yang pertama, yang simetris. Ini disebut dengan kriptografi tradisional. Semua kunci simetris sifatnya harus private, dijaga kerahasiaannya. Artinya, tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Kalau ketahuan, maka bisa ketahuan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga bisa mengambil datanya yang dia curi itu, dan dia bisa melakukan dekripsi. Jadi di sini kuncinya untuk mengenkripsi dan dekripsi sama. Jadi di sini contohnya tulisannya adalah Dear Ali, I have reviewed the bla bla bla. Dilakukan algoritma kriptografi dengan model kunci simetris, ya. Ini jadi ciphertext kemudian bisa menggunakan kunci yang sama kembali jadi original data. Konsepnya begitu. Nah, protokol lagi, sorry. Nama algoritmanya yang ada di lapangan adalah DES triple DES AES Blowfish. DES triple DES AES Blowfish. Dan boleh jujur, DES triple DES Blowfish ini semua sudah tidak disarankan kalau digunakan tunggal, karena sudah mudah untuk dijebol dengan mekanisme brute force. AES sendiri pun harus kuncinya agak panjang. Kalau AES kunci pendek itu cukup mudah dijebol, ya. Next, ada masalah juga kalau kita pakai symmetric cryptography, itu distribusi kunci rahasianya. Misalnya saya mau ngirim data ke Aldi, gitu ya, kita sebut saja si Aldi. Terus saya harus membuat sebuah kunci, gitu. Terus saya harus mendistribusikan kunci ini ke Aldi supaya Aldi bisa buka. Nah, jadi masalah lagi adalah mengamankan gimana saya mendistribusikan kunci yang tadi saya buat itu supaya Aldi bisa buka apa yang saya kirim nanti. Jadi tambahan permasalahan di situ, gitu ya. Oke, ini ada contoh metode kriptografi dengan kunci simetris. Ada simple cipher. Simple cipher seperti ini. Misalnya kita punya plain text-nya adalah The Romans are coming today, gitu ya. Sorry, bukan yang ini. Kita pakai yang ini aja. Cipher, yang stream saja. Ada contohnya lebih gampang. Setiap huruf dari plain text nanti dipetakan ke dalam ciphertext. Kalau ini yang stream cipher. Artinya misalnya A itu dikodein 1, B 2, C 3, dan seterusnya. Maka dari plain text-nya ke ciphertext-nya, kan si huruf L itu adalah F ya di sini. L itu adalah F. Ini ke sini. Maka si let as L-nya menjadi F. Lalu E itu menjadi 5. T itu menjadi N, dan seterusnya. Ini stream cipher. Nah, ini contoh yang scissor cipher yang tadi saya sebut. Ini diputer, di shift. Shift itu digeser. Jadi misalnya putarannya 13, maka digeserlah si A ini sebanyak 13. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dia bergeser di sini. Jadi mulainya urutan abjadnya mulainya dari N, bukan dari A. Ya, jadi tulisannya saya lagi makan, plain text-nya digeser 13. Karena digeser 13, key-nya kan 13 tadi, kita tahu bahwa si S itu adalah F. Si A itu adalah N. Ya. Y itu adalah L. Nah, ini ciphertext-nya. Jadi si Caesar dulu menggunakan model seperti ini. Yang perlu dia kasih tahu kepada bawahannya, kepada jenderalnya di lapangan adalah
saya menggunakan rotasi berapa banyak. Nah, ini kalau sudah ketahuan cara kerjanya, pasti ketahuan juga cara mendekripsinya. Bisa dicobain kan? Kalau yang satu nggak ada artinya, rotasi satu nggak ada artinya, rotasi dua ada artinya nggak, rotasi tiga ada artinya nggak. Gitu. Jadi Caesar-Shiffer ini ya untuk 2000 tahun yang lalu oke, untuk sekarang ya sangat mudah dipecahkan. Ini contoh lagi, monoalphabetic cipher. Jumlah kombinasi adalah 26 permutasi, ya. Jadi 26 kali 25 kali 24 dan seterusnya. Kalau plain text-nya Facilcom, ciphertext-nya seperti ini. Udah diputer sangat banyak sekali gitu. Tapi kalau menggunakan model yang seperti ini, sebenarnya dicobain satu-satu dengan prosesor yang cukup tinggi, itu ya ketemu-ketemu juga. Gitu. Jadi maka ada lagi yang modelnya monograf pakai data acak. Plain text-nya begitu, kita tentukan key-nya misalnya 7, kita geser ya. Ini ciphertext-nya, diurutkan lagi, urutan yang ke-7 dari plain text. Nah, ini contohnya. Jadi kita kalau model yang monograf kriptografi yang ini adalah kita tahu pemetaannya. Jadi kita punya tabel pemetaannya, maka kita bisa kembalikan menjadi semula. Setiap huruf R menjadi X, setiap huruf U menjadi A, M menjadi S, dan seterusnya. Sehingga kalau kata plain text-nya adalah rumah, maka cipher-nya adalah XASGN. Gitu. Oke. Ada lagi yang modelnya running key cipher. Ditentukan antara pertemuan baris dan kolom. Ini nama kerennya sebenarnya Vigenère cipher. Jadi dibuat, ini urutan ABC sampai Z, ABC terus ke bawah, gitu kan ya. Nah, ini kan hasil rotasi nih, baris kedua, rotasi shift 1, geser 1. Baris yang berikutnya adalah geser 2, baris yang berikutnya adalah geser 3. Nah, di sini plain text-nya sound the retreat, mundur gitu ya. Kita pakai key-nya sudah dinyatakan dead fat. Maka kita tahu bahwa D itu maksudnya adalah yang baris yang dimulai dari D. S di sini dicocokkan nanti. S yang di sini dicocokkan dengan yang si D. S yang ini, S, kita ambil cipher-nya dari yang D, yang ini. Jadi ciphertext-nya adalah V. Terus O di sini, O yang ini, itu ngambil yang E. O sama E. Jadi dapatnya adalah S. S itu yang di sini. Gitu. Ini yang model sudah mulai lebih kompleks sih Vigenère, tapi sebenarnya konsepnya mudah. Misalnya ini yang U adalah A ketemunya ya. A itu berarti yang pertama. Ya artinya asli sendiri. U juga. U tetap U. N yang ini ketemu D lagi. Jadi dia baca yang cipher yang D. Jadi huruf N itu yang mana yang ini ya. Ini N. Ketemunya R. Sorry. D. Ketemunya Q yang ini. Nah, jadinya di sini. Jadi dalam model Vigenère, gitu, kita buat semua kombinasinya. Terus di sini kita harus buat key-nya. Key-nya nanti akan dipakai berulang. Pak, sound the retreat kan lebih panjang. Dead fat kan pendek. Jadi nanti ngulang. Dead fat. Dead fat. Diulang gitu ya. Kalau panjang key-nya lebih pendek daripada plain text-nya, diputar saja diulang. Gitu. Nah, itu model-model enkripsi yang sederhana. Nah, beberapa sistem kriptografi menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Ini yang masuk kategori yang menggunakan public key dan private key. Jadi key pertama dan key kedua tidak sama. Untuk kunci dan untuk ngebuka tidak sama. Kok bisa, Pak? Bisa. Memang ini indahnya ilmu matematika yang tidak akan saya bahas. Kalau mau kalian ini bisa cari di Google banyak. Nanti ada pakai permutasi dan seterusnya. Untuk konsep kita hari ini kita anggap saja pokoknya bisa gitu ya, dan memang kenyataannya bisa. Kunci untuk mengenkripsi dan kunci untuk mendekripsi beda. Itu mirip seperti kamu
mengunci rumahmu dengan kunci pertama, tapi kamu membukanya dengan kunci yang berbeda. Bisa. Nah, ini yang modelnya nanti public dan private. Jadi untuk setiap orang atau setiap entitas, bisa mesin, bisa orang, nanti ada dua kunci publik dan kunci private. Kunci publik itu didistribusikan kepada umum. Semua tahu. Misalnya Pak Joko Kristian membuat sebuah digital certificate gitu ya, sertifikat digital. Maka key digital certificate publiknya diserahkan ke semua bisa lihat, boleh, tapi private-nya saya sendiri yang pegang. Gitu ya. Modelnya adalah seperti ini. Saat plain text dienkripsi dengan K1, K1 ini sebenarnya adalah kita sebut saja kunci pertama ya. Lalu jadi ciphertext, dekripsi ini adalah kunci kedua menjadi plain text. Nah, cara kerjanya sedikit berbeda karena kunci publik pasti dipublikasikan ke semua, yang disimpan itu hanya kunci private. Nah, inilah yang mendasari cara kerjanya si kriptografi asimetris tadi. Saya punya cerita di sini adalah si Alice dan si Bob ingin ngobrol. Maka Alice membuat kunci publik dan kunci private. Bob juga membuat kunci publik dan kunci private. Tapi dalam konteks ini ceritanya adalah si Alice mau mengirim pesan kepada si Bob mau ngirim pesan kepada Alice. Bob mau ngirim pesan pada Alice. Ya, jadi Alice membuat dua kunci kan. Alice mendistribusikan si kunci publiknya. Maka si Bob bisa melihat kunci publiknya si Alice. Saat si Bob mau mengirim pesan ke Alice, maka dia menggunakan kunci publiknya si Bob. Si Alice. Saat Bob mengirim ke Alice, dia harus pakai kunci publiknya Alice. Misalnya di sini ceritanya, hello Alice, dienkripsi ya, dengan kunci publiknya si Alice. Kan si Bob boleh nerima, boleh mengetahui kunci publik siapapun. Hasilnya adalah sebuah cipher. Cipher ini hanya bisa didekripsi menggunakan kunci private-nya Alice. Ini berarti yang bisa ngebuka hanya Alice sendiri. Pak, gimana kalau si Bob mau ngirim pesan yang sama, hello Alice juga misalnya, tapi bukan kepada Alice. Dia mengirimnya kepada, katakanlah Dani gitu. Maka si Bob harus mengenkripsi dengan kunci publiknya Dani. Maka pesan yang dikirim Bob kepada Alice ataupun pesan yang dikirim Bob kepada Dani itu tidak sama, meskipun isi plain text-nya sama. Karena kunci publiknya beda. Nanti masing-masing penerima akan decrypt dengan kunci private-nya sendiri. Gitu. Nah, membungkus pesan. Semua orang bisa mengirim surat ke penerima. Hanya penerima yang bisa buka surat. Itu konsepnya. Karena kita mengenkripsi dengan kunci publik dari si target. Nanti si target yang akan membuka dengan kunci private-nya sendiri. Nah, kalau tanda tangan digital itu sedikit berbeda. Kalau tanda tangan digital itu misalnya di sini contohnya si Anto sama Badu ya. Si Anto mau menyatakan bahwa dokumen ini saya setujui. Maka saya berikan tanda tangan digital. Menggunakan kunci private saya. Jadi dia ambil hashing dari si pesannya, hash dari pesannya. Makanya ini kalau kita ngomong tanda tangan digital sebenarnya udah gabung sama fungsi kriptografi yang satu lagi. Hashing dari tanda tangan dari dokumennya. Kemudian dienkripsi dengan kunci private-nya Anto. Gitu ya. Kalau dienkripsi dengan kunci private-nya Anto, gitu, kemudian disisipkan kembali ke pesan tadi, maka si pemeriksa, si Badu, menggunakan kunci publiknya Anto. Kunci publik yang dipakai adalah si Anto. Untuk meriksa tanda tangan ini asli atau tidak. Bagaimana dia bisa tahu? Kalau hasil dari tanda tangannya si Anto itu dibalikkan dengan kunci publik, mendapatkan hash yang sama dengan hash yang diperiksa oleh Badu,
maka dianggap sah. Itu si Anto benar-benar nandatanganin ini. Tapi kalau hash-nya beda, maka tidak sah. Gitu ya. Nah, ini algoritma dari kunci near simetrisnya, metode RSA, metode Diffie-Hellman, El-Gamal, dan banyak lagi. Tapi yang paling itu adalah RSA sih sebenarnya, yang paling mayoritas sekarang dipakai. Nah, ini masuk yang ke fungsi satu arah yang tadi saya bilang. Fungsi satu arah hash hanya menghasilkan signature, hash itu ya signature saja, yang tidak bisa dikembalikan ke aslinya. Nah, ini contohnya ada algoritma MD5 dan SHA. Bisa 160 bit, 256 bit, 512 bit. Oke. Nah, SHA ini atau hashing, SHA itu salah satu algoritma untuk hashing ya. Hashing ini searah ya. Jadi hash dari sebuah data M itu ya tidak bisa dikembalikan. Hasil hashnya itu tidak bisa dikembalikan lagi ke data aslinya. Gitu. Nah, ini perbandingannya antara symmetric key sama public key. Simetrik sama asimetrik maksudnya. Sebenarnya banyak yang sama, bisa menjamin privacy, integrity, autentikasi, tapi tidak bisa menjamin non-repudiasi untuk future evidence pada symmetric key. Sedangkan kalau pada model asimetrik itu karena sifatnya menetap. Key-nya private dan public, kamu tanggung jawab jaga yang private. Pokoknya kalau bocor ya risiko kamu gitu. Public-nya diketahui sama-sama. Itulah cara kerja untuk simetrik dan asimetrik. Oke, jadi lain kali kalau kalian mendengar, dokumen PDF-nya belum diberikan tanda tangan digital, kalian harus tahu bahwa tanda tangan digital yang seperti apa. Ada perbedaan antara gambar tanda tangan, foto tanda tangan yang disematkan, berbeda dengan sebuah tanda tangan digital yang beneran. Tanda tangan digital yang beneran kita harus buat kunci publik dan kunci private dulu. Gitu. Harus di-generate pada awalnya. Ya. Oke, ini nanti kalian baca. Saya berikan gambaran umumnya saja. Dan mungkin contoh ya. Nah, message digest, sidik jari, kunci private. Nah, ini apa nih? Transaksi keuangan. Transaksi keuangan. Properti dikirim, dibuat hashingnya di enkripsi dengan digital certificate-nya, digital certificate dengan si private key-nya si Alice, jadi digital signature. Digital signature di embed, dimasukkan ke dalam dokumen aslinya, berarti ini sudah disahkan atau disetujui oleh Alice. Ya. Ini kemudian dienkripsi dengan mekanisme kunci simetris, pesan terenkripsi. Oke, kunci yang di sini dipakai lagi, Bob certificate masuk, Bob public key masuk, jadi digital envelope. Ini karena ceritanya dia mau ngirim ke Bob. Gitu. Nanti pesannya dikirim melalui jaringan, saat tiba di jaringannya, si Bob kemudian menggunakan private key-nya untuk mendekrypt si envelope-nya. Kemudian di sini ceritanya dia menggunakan symmetric key yang sama antara yang 3 sama yang 7 ini untuk membuka pesannya. Pesannya kemudian dia mau verifikasi, ini benar nggak sih si punyanya si Alice? Alice tadi sudah menyetujui ini, gitu ya. Jadi dokumen aslinya dia baca, message digest-nya, dapat kan ya angka MD hashing-nya. Kemudian dari tambahan si digital signature-nya si Alice itu diperiksa dengan kunci publiknya si Alice. Kunci publiknya si Alice digunakan pada digital certificate-nya, digital signature-nya si Alice, sehingga menghasilkan kode message digest juga. Message digest ini tinggal dibandingkan sama si Bob. Kalau sama persis, itu berarti dokumennya asli, valid. Dan ini yang dikirim oleh Alice. Pertama, ini dikirim oleh Alice. Yang kedua adalah ini ditandatangani oleh Alice. Gitu ya. Sah. Oke, jadi kriptografi dipakai di mana? Di browser, pembayaran, email, VPN, kontrak digital, jaringan, smart
wildcard, extranet, TS, hampir semua yang kita pakai sekarang ada digitalnya pasti pakai. Gitu. Surat izin digital dan seterusnya. Nah, kita sekarang bahas serangannya. Serangannya ini bisa dilakukan banyak cara sebenarnya. Serangan yang paling tidak bisa ditolak, artinya kita tidak bisa menghentikan uji coba penyerangan yang ini oleh si pelaku, adalah jenis serangan exhaustive attack atau brute force attack. Brute force attack ini sebenarnya dia nyobain satu persatu kode yang ada dengan key-nya dicobain satu persatu karena algoritmanya ketahuan. Misalnya kamu pakai apa? Algoritma RSA gitu ya. Oke, kamu pakai algoritma RSA, key panjang key 128 bit gitu. Nah, saya nggak tahu kan key-nya. Nanti saya cobain aja key-nya satu persatu. Saya cobain angka 1 benar nggak? Oh, nggak bisa. Cobain angka 2 benar nggak? Nggak bisa. Cobain angka 3 benar nggak? Dan seterusnya. Itu brute force. Selama kemampuan komputasinya lebih rendah, maka untuk melakukan brute force ini sangat tidak efisien. Jadi untuk key yang pendek, itu melakukan brute force masih bisa dilakukan karena kemampuan komputasinya masih memadai ya. Kalau kalian pakai key yang panjang, artinya lebih aman, bisa perlu waktu bertahun-tahun dan mungkin hitungan matematisnya bisa ratusan tahun baru kebuka. Yang pada saat itu informasi ini sudah tidak bernilai lagi. Dengan catatan, kalau kita belum memasukkan quantum computing di dalam konteks pembicaraan kita. Jadi kalau kita bicara kriptografi ini kita masih membicarakan pola matematis yang dikerjakan oleh komputer tradisional, ya bahkan Ryzen 9-mu yang paling baru itu masih komputer tradisional. Kalau kita sudah bicara quantum computing, itu sudah pembahasan yang jauh berbeda. Dan sebenarnya algoritma kriptografi yang digunakan sekarang, begitu sudah dipasangkan, dicoba diretas brute force dengan quantum computing, itu bisa dikatakan relatif mudah. Jadi ya siap-siap saja negara yang memiliki fasilitas quantum computing akan bisa mendekripsi semua komunikasi negara yang mau disadapnya. Oke, ini contoh exhaustive key search, panjang key mempengaruhi pencarian ya. Misalnya ukuran key 16 bit, 2/16 hanya 65.000 kemungkinan. Dengan kita sebut saja misalnya satu komputer bisa mencoba dan menyelesaikan 65.000 kemungkinan itu dalam 32,7 milidetik gitu ya. Maka kalau untuk double-nya ya 10^12-nya lama waktu untuk 10^12 percobaan per detik ya lebih singkat. Dan seterusnya. Dan kalau ukuran kuncinya tambah panjang, maka jadi sangat panjang sekali. Ini 5,4 kali 10^24 tahun dengan kemampuan komputasi saat ini. Misalnya, ini pun tidak terlalu up to date untuk kemampuan komputasi saat ini. Tapi kalian dapatlah gambarannya bahwa semakin panjang kuncinya, semakin aman. Jadi kuncinya harus semakin panjang. Berikutnya, ada lagi analytical attack. Cryptanalyst mencoba kemungkinan kunci dengan mengurangi kemungkinan kunci yang tidak ada. Misalnya, saya tahu si A ngirim ke B. Si A menggunakan algoritma X. Oke lah, kita sudah tahu algoritma X. Si A ini pakai kunci, kayaknya dia nggak mau ambil pusing. Dia ini tipe orangnya adalah maunya yang gampang-gampang. Jadi saya jamin dia tidak akan menggunakan karakter khusus ataupun angka. Semua hanya huruf kecil. Passwordnya hanya huruf kecil, key-nya hanya huruf kecil. Maka saya coba, itu kan saya analytical attack dulu ya. Kemudian baru saya coba dengan brute force-nya. Terus atau kalau saya coba dengan algoritma, saya buat sendiri algoritma untuk nyoba-nyobain kombinasi-kombinasi tertentu. Nah, jadi pastikan kalau kalian pakai passwordnya yang susah. Kalau bikin key-nya yang susah ya. Oke, algoritma yang tertutup tidak dibuka pada publik, malah sekarang dianggap tidak aman, ya, karena membuat algoritma yang aman itu sebenarnya tidak mudah. Ini peperangan abadi antara code maker membuat algoritma sama code breaker yang mencoba memecahkannya. Oke.
Ini apa lagi? Breaking and encryption scheme. Skema memecahkan skema enkripsi. Ciphertext only, plain text, chosen plain text. Ciphertext only, kalau tidak ciphertext apa yang mau dipecahkan? Ya, misal ciphertext XYZ kunci 1 bisa the, XYZ kunci 4 bisa cat, dan seterusnya. Ini saya skip saja. Public key infrastructure. Public key infrastructure ini maksudnya adalah infrastruktur untuk berbagi public key. Sebenarnya kita sudah memakai. Kalian memakai setiap kali kalian buka browser. Jadi browser kalian, kalau kalian perhatikan ada digital authority nanti ya. Si browser kalian menghubungi digital authority-nya siapa? Ini dia. Certificate Manager-nya di browser Firefox ya. Jadi ini ada AC Camera Firma, ada banyak sih yang umum dipakai. Affirm umum, Amazon punya sendiri Certificate Authority-nya, Atos, Baltimore, SearchSign sering, SearchSign SA, Komodo sering ya, Komodo. Terus CyberTrust, Ditrust. Jadi ini pihak ketiga yang memberikan layanan. Layanannya gini, saya buatin kamu sertifikat, kamu daftar ke saya. Saya buatin digital sertifikat kamu, yaitu sertifikat publik dan sertifikat private. Oke? Nah, sertifikat private kamu pegang sendiri, jangan kasih tahu siapa-siapa. Sertifikat publik, saya akan sediakan sertifikat publik ini agar bisa diakses oleh semua orang di dunia. Kurang lebih seperti itu. Jadi, nanti browser-browser ini, browser-browser kita, mau Chrome, mau Opera, mau Firefox, itu bisa mengkontak si penyedia layanan sertifikat ini. Kalau kita mau mengakses katakanlah server Facebook, gitu ya, maka atau kita menerima pesan dari server Facebook gitu untuk mengetahui ini benar-benar dari server Facebook gimana? Kan kita harus membandingkan tadi digital signature-nya. Digital signature bisa dikembalikan ke hash kalau kita bisa melakukan fungsi dengan kunci publiknya si Facebook. Berarti saya harus tahu dong kunci publiknya Facebook gimana kontak ke digital certificate authority ini. Certificate authority ini yang menyediakan kepada publik. Jadi ini yang dimaksud dengan infrastruktur untuk berbagi kunci publik. Disebutnya public key infrastructure. Disebutnya CA ya, certificate authority. Gitu. Tapi sekali lagi di sini kuncinya adalah intinya adalah kamu harus jaga private key-nya jangan sampai bocor. Nah, ini saya tidak akan baca persis satu persatu, nanti kalian bisa baca. Jadi inti-intinya gist-nya untuk kriptografi seperti itu. Saya akan berikan satu contoh praktikum misalnya di sini dari hashing dulu ya. MD5 online. MD5 generator hash gitu ya. Jadi misalnya saya ketik nama saya sendiri gitu ya, Joko, maka ini hashingnya. Ini nilai hashingnya. Dan ini tidak bisa dikembalikan lagi ke Joko. Kalau saya tulis Joko dengan O-nya diganti O besar gitu ya. Ini saya copy dulu deh. Ini yang pertama ya. Ini hasilnya akan beda kalau saya pakai ini Joko kecil nih. Hasilnya akan beda kalau saya pakai O besar. Tuh, kodenya beda. Gitu. Ya. Nah, kalian yang mau jadi programmer untuk aplikasi, kan nanti tugas akhirnya kan ngebuat aplikasi nih, mau sistem informasi atau dari teknik informatika. Kan nanti ada di database-nya tuh username sama password ya. Passwordnya jangan disimpan plain text-nya ya. Yang disimpan itu hash-nya. Jadi yang dibandingkan nanti hash-nya. Si A bilang dia A, yang dicek adalah hash dari password yang diketik. Jangan yang dibandingkan adalah plain text dari password. Ini contoh penggunaannya nanti kalau untuk hashing. Saya lupa ada nggak yang create RSA public key pair online.
Nih, online RSA key generator ada aja sih yang ngebuatin. Oke, ini key size 1024 udah dianggap yang cukup aman sekarang. Generate new key. Oke, ini public key, bagian public key yang dikasih ke semua. Ini private key, ini yang kamu simpan. Gitu ya. Coba. Ini uji coba. Saya encrypt. Encryptnya seperti ini. Di encrypt dengan apa? Menggunakan si public key yang ini. Saat mendecrypt itu menggunakan private key yang sebelah kiri. Ini uji coba. Gitu ya. Jadi perhatikan, setiap kali kita mau encrypt, kita pakai public key target. Gitu. Bukan public key-nya si kita sendiri, tapi public key-nya si target. Biar si target bisa mengembalikan dengan private key-nya sendiri. Yang ini. Begitu, kurang lebih. Jadi, dengan demikian, kita sudah bahas secara umum dari pengantar kriptografi. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan.